Sambo keceplosan mengaku tembak tubuh Joshua menggunakan senjata HS. Akhirnya kebenaran terungkap dari mulut Sambo sendiri. Ingin menunjukkan pakaian yang saudara saksi pakai pada saat kejadian yang mana? Untuk baju yang saya gunakan jenisnya PDL, tapi apakah ini saya tidak tahu pasti karena sudah lama. Ya. Saudara kenal dengan senjata ini? Ya, itu senjata Steyr. Apakah ini yang melekat pada ajudan? Melekat pada ajudan. Oke. Apakah ini yang saudara tembakkan ke HS ya. HS yang saudara tembakkan, yang saudara bilang Ya. ambil dari Tembak ke punggung Joshua. Joshua? Ya. Punggung Joshua. enggak gitu ya. Yang kita dengar keterangan di fakta persidangan kemarin juga ini konsisten dengan BAP beliau bahwa Pak Ferdi Sambo sekali lagi tidak pernah menembak korban Joshua, ya. Tidak pernah menembak korban Joshua. Yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo adalah menggunakan senjata Joshua untuk menembak dinding pada saat kejadian perkara itu. Itu yang disampaikan kemarin pada fakta persidangan dan juga itu sama seperti yang ada di BAP. Saya kira itu. Sudahlah, itu nggak masuk logis sih. Iya kan, ini nggak masuk nalar buat kami. Ya Oke. menurut kami ya Bung Febri, pesan dari orang tuanya Icat adalah sudah jantan lah, mengakulah. Itu yang kami harapkan kok. Hampir semua saksi-saksi mengatakan dia di-prank atau dibohongi oleh Ferdi Sambo. Semua menangis kecuali Ferdi Sambo di depan hakim. Jadi oleh karena itu di kampung saya di Tanah Batak, sekali berbohong selama-lama tidak bisa dipercaya. Karena Ferdi Sambo telah membuktikan dirinya pembohong besar, maka siapa yang percaya sama Ferdi Sambo? Sedangkan saksi yang lain sudah pada sadar dan bertobat. Maka saran saya kepada Ferdi Sambo, bertobatlah supaya kau dapat dapat keselamatan, karena kebenaran yang memerdekakan, kebohongan itu menjerumuskan. Yang disebut dengan keadilan ya, itu tidak terbatas hanya kepada korban dan keluarga. Dalam hal ini, tersangka ataupun terdakwa harus diadili sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dalam melakukan suatu delik. Perannya masing-masing. Jika memang apa yang dilakukan katanya secara saintifik ini tujuannya adalah untuk mengaburkan, saya pikir ini implikasinya akan memberikan ketidakadilan bagi tersangka yang lain, dan itu kami akan bantu perjuangkan, ya, baik secara pembelaan melalui media maupun nanti di persidangan. Kami juga akan aktif, kami akan bersurat. Intinya tidak boleh ada orang yang dipersalahkan di luar dari tanggung jawabnya. Kalau sampai itu terjadi, Bang Roni, kami juga akan bersama dengan Eliezer, kami akan bantu Eliezer kalau sampai itu terjadi. Terdakwa perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Ferdi Sambo, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang terdakwa lainnya, Richard Eliezer, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu. Dalam kesaksiannya, dia fasih dan lugas menjelaskan sederet barang bukti yang disodorkan jaksa. Momen itu berlangsung seusai keterangan Ferdi Sambo yang telah digali hakim, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum atau JPU. JPU kemudian menyodorkan sejumlah barang bukti kepada Ferdi Sambo, mulai dari seragam dinas polisi berwarna abu-abu dengan tulisan nama Sambo lengkap dengan bintang 2 atau tanda Inspektur Jenderal di kerahnya, serta beberapa lambang kesatuan di bagian depan baju. Jenis baju yang saya gunakan jenis PDL. Apakah ini menunjuk PDL yang dijadikan barang bukti? Saya tidak tahu pasti karena sudah lama, kata Ferdi Sambo saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini ada 3 soalnya PDL, kata JPU sambil memegang 3 baju yang dijadikan barang bukti. Jenisnya seperti ini, tapi untuk apakah itu baju PDL yang dipakai saat kejadian penembakan saya tidak tahu, kata Sambo.
Setelah mendapatkan konfirmasi soal barang bukti baju dinas, JPU beranjak menyodorkan sejumlah senjata api yang telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Saudara kenal dengan senjata ini? Kata JPU. Iya, itu jenis Start. Kata Sambo membenarkan. Dia kemudian menjelaskan bahwa senjata buatan Australia itu melekat pada setiap ajudan yang bertugas melakukan pengawalan. Secara bergantian, senjata laras panjang itu pasti melekat. Selanjutnya, saat disodorkan pistol, Sambo juga memberikan keterangan perihal senjata Glock 17 yang dipakai Richard Eliezer alias Baradae, serta senjata HS-19 yang diambilnya dari tubuh Brigadir J ketika tumbang. Senjata ini tahu Glock berapa? Saya harus lihat ini, coba. Oh, ini Glock 17. Ini saya serahkan di tanggal 10 ke Eliezer. Sebelum kemudian begitu diamankan di Mako, saya ambil kembali, membackup lah, kata Sambo. Apakah ini yang saudara tembakkan ke sodorkan senjata selanjutnya? Tanya JPU. HS, iya, ucap Sambo merespon senjata lain yang disodorkan. HS yang saudara tembakkan, yang ambil dari? Tanya JPU. Iya, Sambo. Punggung, tanya kembali JPU. Punggung Yosua. Timpal Ferdi Sambo. Saudara kenal senjata ini? Tanya JPU. Seingat saya itu senjata Eliezer, ucap Ferdi Sambo. Selesai menyodorkan total 1 senjata laras panjang dan 3 senjata pistol, JPU melanjutkan mengonfirmasi perihal barang bukti berupa peluru senjata berbagai jenis yang telah disita penyidik sebelumnya. Pada saat Pak Susanto mengamankan senjata, saudara mengetahui jumlah sisa peluru yang ada di Glock dan HS? Tanya JPU. Saya tidak mengetahui, ucap Ferdi Sambo. Jenisnya tahu? Tanya JPU. Perlihatkan peluru berwarna oranye. Kalau ini kaliber 9 mm, kalau ini sama, senjata berwarna silver dengan selongsong lebih besar. Kaliber 45 mm untuk senjata Combat Wilson dan beberapa senjata saya, kata Ferdi Sambo sambil menjawab pertanyaan JPU. Ini peluru untuk senjata apa? Tanya JPU. Kalau saya lihat ini kaliber 45, ini karena dia besar, ucap Sambo. Kendati begitu, Ferdi Sambo tidak mengetahui apakah peluru-peluru yang disodorkan JPU dalam sidang ini adalah miliknya atau bukan, karena sejak penyitaan berlangsung oleh penyidik, dia telah ditempatkan pada penempatan khusus di Makobrimob Kelapa II Depok. Terakhir, JPU mengonfirmasi perihal barang bukti berupa sarung tangan hitam yang dijawab Ferdi Sambo itu adalah milik ajudan ketika biasa melakukan tes PCR antigen. Sarung tangan yang biasa saudara kalau kegiatan yang ada di rumah letek seperti ini warna hitam, tanya JPU. Sarung tangan ini digunakan oleh ajudan saat melaksanakan antigen PCR di rumah mereka yang mengadakan itu. Kalau ini baju, ingat baju siapa? Tidak ingat. Ferdi Sambo dihadirkan sebagai saksi untuk Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya didakwa bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ketiganya didakwa dengan melanggar pasal 340 subsidiar, pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Jelaskan jenis senjata. Setelah mendapat konfirmasi soal barang bukti baju dinas, JPU beranjak menyodorkan sejumlah senjata api yang telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Saudara kenal dengan senjata ini? Iya, itu jenis Start, kata Ferdi Sambo membenarkan. Dia kemudian menjelaskan bahwa senjata buatan Australia itu melekat pada setiap ajudan yang bertugas melakukan pengawalan. Secara bergantian senjata laras panjang itu pasti melekat.
Selanjutnya, saat disodorkan pistol, Sambo juga memberikan keterangan perihal senjata Glock 17 yang dipakai Richard Eliezer alias Baradae serta senjata HS-19 yang diambilnya dari tubuh Brigadir J ketika tumbang. Senjata ini tahu Glock berapa? Saya harus lihat ini, coba. Oh, ini Glock 17. Ini saya serahkan di tanggal 10 ke Eliezer. Tanggal 10 kemudian begitu diamankan di Mako, saya ambil kembali, membackup lah, kata Sambo. Apakah ini yang saudara tembakan? Tanya JPU. HS ya, ucap Sambo merespon senjata lain yang disodorkan. HS yang saudara tembakan yang diambil dari punggung Yosua. Saudara kenal senjata ini? Seingat saya itu senjata Eliezer, ucap Ferdi Sambo. Seusai menyodorkan total 1 senjata laras panjang dan 3 senjata pistol, JPU melanjutkan mengonfirmasi perihal barang bukti berupa peluru senjata berbagai jenis yang telah disita penyidik sebelumnya. Pada saat Pak Susanto mengamankan senjata, saudara mengetahui jumlah sisa peluru yang ada di Glock dan HS? Saya tidak mengetahui, ucap Sambo. Jenisnya tahu, kalau ini kaliber 9 mm, kalau ini sama. Senjata berwarna silver dengan selongsong lebih besar, kaliber 45 mm untuk senjata Combat Wilson dan beberapa senjata saya, kata Ferdi Sambo sambil jawab pertanyaan JPU. Ini peluru untuk senjata apa? Kalau saya lihat ini kaliber 45 karena dia besar, ucap Sambo. Kendati begitu, Ferdi Sambo tidak mengetahui apakah peluru yang disodorkan JPU dalam sidang ini adalah miliknya atau bukan, karena sejak penyita berlangsung oleh penyidik, dia telah ditempatkan pada penempatan khusus di Makobrimob Kelapa II Depok. Terakhir, JPU mengonfirmasi perihal barang bukti berupa sarung tangan hitam yang dijawab Ferdi Sambo itu adalah milik ajudan ketika biasa melakukan tes PCR antigen. Sarung tangan yang biasa saudara kalau kegiatan yang ada di rumah latex seperti ini warna hitam. Sarung tangan ini digunakan oleh ajudan saat melaksanakan antigen PCR di rumah mereka yang mengadakan itu. Kalau ini baju siapa? Tidak ingat. Ferdi Sambo dihadirkan sebagai saksi untuk Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ketiganya didakwa bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ketiganya didakwa melanggar pasal 340 subsidiar, pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati.